Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Roy Pasita dari kelas 2B dengan NIM 201307119. Baik, di sini saya akan membuat tugas dari mata kuliah praktikum fisika dasar 2, yaitu tentang gelombang mekanika. Baik, di sini saya menggunakan judul yaitu gelombang bunyi, karena gelombang bunyi termasuk dalam gelombang mekanika. Baik, tujuan yang saya gunakan yaitu membuktikan tinggi rendahnya frekuensi pada dawai. Baik, alat yang saya gunakan yaitu dawai, yaitu gitar. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya frekuensi pada dawai. Yang pertama yaitu ada panjang dawai. Yang kedua ada masa jenis dawai atau masa jenis dari gitar. Kemudian ada gaya atau tekanan atau gesekan pada gitar. Baik, langsung saja saya jelaskan faktor yang pertama yaitu ada panjang dawai. Baik, saya di sini sudah memegang gitar dan untuk faktor yang mempengaruhinya yaitu panjang dawai atau panjang senar. Nah, yang pertama, bila kita memetiknya dengan tidak menekannya pada fret, maka bunyi pada dawai akan rendah atau frekuensinya akan rendah seperti ini. Kemudian apabila kita memendekkan senar atau memegang senar pada fret 3, kemudian frekuensinya akan tinggi, dan begitu pun terus apabila kita memencetnya sampai senarnya menjadi pendek seperti ini. Dan bandingkan dengan bunyi yang pertama. Nah, kesimpulan yang saya dapat yaitu panjang dawai berbanding terbalik dengan frekuensinya. Nah, faktor yang kedua, saya akan membahas tentang masa jenis dari dawai atau masa jenis dari senar. Nah, semakin besar ukuran dawai atau senar, maka frekuensi yang dihasilkan akan semakin kecil seperti ini. Dan apabila masa jenis dari dawai atau senar tersebut lebih kecil, maka frekuensi yang dihasilkan akan lebih tinggi seperti ini. Nah, dari faktor yang kedua yaitu masa jenis dari dawai, dapat diambil kesimpulan yaitu masa jenis dawai berbanding terbalik dengan frekuensinya. Nah, baik, di sini saya akan jelaskan faktor yang ketiga yaitu gaya atau tekanan. Nah, jika kita mengencerengkan atau memberikan gaya atau tekanan yang lebih kecil seperti ini, maka frekuensinya akan lebih kecil. Dan apabila kita menggencerengkan atau memetiknya dengan besar atau dengan keras atau memberikan gaya yang lebih besar atau tekanan lebih besar, maka frekuensinya akan semakin tinggi. Nah, jadi dapat diambil kesimpulan yaitu gaya atau tekanan berbanding lurus dengan frekuensi. Baik, sekian video praktikum yang saya buat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.